Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani Pakaya dengan NIM 131422008. Saya akan mempresentasikan materi tentang penempatan dan orientasi sumber daya manusia. Materi yang akan saya bahas pertama yakni tentang definisi orientasi dan penempatan pegawai dari berbagai para ahli. Yang pertama yaitu Idgham 2012 halaman 132. Menyatakan orientasi adalah sikap dan tingkah laku pegawai, merupakan suatu konsep yang dapat menciptakan harmoni dalam bekerja dan sehingga dapat menyebabkan peningkatan kinerja secara individu dalam sebuah perusahaan. Sedangkan menurut Golteb 2011 halaman 116 menyatakan bahwa orientation to work adalah arti sebuah pekerjaan terhadap seorang individu berdasarkan harapannya yang diwujudkan dalam pekerjaannya. Kemudian ada menurut Sendra Mayanti 2012 halaman 114 menyatakan bahwa orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi dan lingkungan. Dan menurut Vers 2012 halaman 65 menyatakan bahwa orientasi adalah program upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi para pegawai baru untuk dapat menyesuaikan diri dan juga memberi mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, dan kelompok kerja. Yang kedua yakni definisi orientasi dan penempatan pegawai dari berbagai para ahli. Yaitu adapun definisi penempatan menurut para ahli antara lain menurut B. Siswanto Sastro Hadiryo yang dikutip oleh Suwanto 2012 halaman 138 mendefinisikan bahwa penempatan pegawai untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Sedangkan menurut Melayu SP Hasibuan 2013 halaman 32 mengemukakan bahwa penempatan pegawai adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon pegawai yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Yang terakhir yakni menurut Vental Rifai dan Ella Jaufani Sagala tahun 2012 halaman 198 menyatakan bahwa penempatan adalah penugasan kembali seorang pegawai kepada pekerjaan barunya. Selanjutnya ada format dan kegunaan dasar orientasi pegawai. Nah, adapun format dan kegunaan dasar orientasi yaitu yang pertama ada budaya perusahaan, di mana budaya perusahaan mencerminkan panduan perilaku bagi para karyawan yang meliputi segala sesuatu mulai dari cara berpakaian hingga cara berbicara. Yang kedua yaitu keanggotaan tim, di mana kemampuan dan kemauan seorang karyawan untuk bekerja dan berkontribusi dalam tim perlu diperkuat, terutama para karyawan baru. Selanjutnya ada pengembangan karyawan. Nah, para karyawan perlu disadarkan atau pentingnya kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan yang terus-menerus berubah. Selanjutnya ada sosialisasi. Nah, di mana untuk mengurangi kecemasan yang mungkin dialami para karyawan baru, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam organisasi informal. Selanjutnya ada jenis penempatan pegawai. Nah, dikutip dari Suwanto 2012 halaman 131, dalam alur ini terdapat 3 jenis penting dari penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Nah, setiap keputusan harus diiringi dengan orientasi dan tindak lanjut.
Adapun 3 jenis penempatan yaitu terdiri dari promosi, transfer, dan demosi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kaitan orientasi dan penempatan pegawai. Yang pertama, meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, bukan karyawan baru. Namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatannya yang baru. Yang kedua yakni memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun, mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.